Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astunggara, saat ini Santi berada di Bali lagi nih. Setelah kemarin keliling ya dari Sulawesi, Banyuwangi, Kalimantan, sekarang di Bali lagi. Emang Santi tuh nggak bisa jauh dari Bali. Nah sekarang Astunggara, Santi bisa menghadiri di acara Dikse Pariksa untuk ngiring beliau Ratu Betara Nabe yang dari Gria Peling Manuabe, dan Santi nulas ilmu sarang Ratu Haji Ida Bagus Ketut, bahwasanya Ida Bagus Ketut Suarjate, bahwasanya beliau menjadi narasumber di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Bagaimana sih untuk menanggapi yang viral ini, yang kemarin itu ada Sulinggi mendikse 2 kali, boleh nggak? Bagaimana sih pandangannya di umat Hindu Bali khususnya? Nanti bisa disaksikan di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, dan share channel kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Suksma. Subakti lascarya di hati, tanpa pamrih bakti yang widi. Subakti. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astunggara, sekarang Santi bersama Tu Haji. Swastiastu Tu Haji. Swastiastu. Nah, untuk di acara Dikse Parikse yang ada di Griebatan Duren Batu Bulan. Baiklah, sebelumnya Titi yang mau jadi bertanya, bagaimana kabarnya Tu Haji? Udah lama nih ketemu. Sehat selalu. Sibuk sekali mau wawancara Tu Haji tuh, harus ada momen-momen seperti ini, seperti itu kan. Enggak juga. Kan jarang ketemu, punya kesibukan Tu Hajinya. Baiklah Tu Haji, ini Titi yang jadi bertanya, kan ada yang viral tuh kemarin di media sosial, dan itu membingungkan kita sebagai generasi muda juga, apalagi dengan umat sedharma sebenarnya. Sebenarnya untuk jadi sulingnya boleh nggak sih mendikse 2 kali seperti itu menurut Tu Haji? Kalau kita berbicara tatanan orang rohaniawan sebagai seorang sulingi dalam agama Hindu Bali, itu ada aturan-aturan yang sudah berlaku, bahkan disepakati oleh masyarakat suku Bali, termasuk sudah disepakati sesungguhnya oleh lembaga keagamaan kita, PHDI, Persada Hindu Dharma, di mana menjadi seorang sulingi itu tidak boleh dijadikan sebuah permainan. Jangan menjadi sulingi itu diibaratkan seperti memakai baju, mau dibuka bajunya, mau dipakai bajunya gitu ya. Seorang sulingi itu namanya kan seorang biksuka atau seorang sulingi. Ibaratnya daun pisang dia sudah menua, kan warnanya coklat kan. Itu akhir daripada perubahan siklus kehidupan. Kalau kita menjadi sulingi itu ibaratkan kita itu seperti daun pisang yang sudah tua, Yang sudah matang berarti. yang sudah matang ya. Tidak ada perubahan lagi. Apabila sudah menjadi seorang sulingi atau daun pisang yang sudah warnanya menua, warnanya coklat, dia itu tidak mungkin kembali lagi menjadi yang muda gitu kan, sepanjang dia menjalani kehidupan kan begitu. Nah, sekarang ada fenomena baru sekarang, bahwa ada seorang sulingi awalnya dulu dia diberhentikan menjadi seorang sulingi kan begitu ya. Dulu kan dia menjadi sulingi, seorang perempuan ini kan, itu kasusnya yang viral ya. Dia berhenti menjadi sulingi dan dicabut kesulingiannya oleh nabinya karena dia itu mengambil pilihan untuk menikah lagi dengan orang asing kan, itu yang Jadi sebelumnya itu kayak seperti brahmacari gitu nggak sih? Iya, jelas, itu jelas sekali. Tanpa menikah bisa mendikse. Bisa. Oh gitu. Mungkin disebut sulingi kanyil dan. Nah terus sekarang setelah dia menikah, dicabut kesulingiannya, dia menikah dan dia kembali menjadi seorang sulingi. Itu secara logika dalam aturan sebagai seorang sulingi di Bali itu kan tidak mungkin kan. Bahkan itu tidak diperbolehkan lagi oleh kesepakatan dalam rohaniawan masyarakat suku Bali, termasuk PHDI. Kalau kita ibaratkan seperti
seperti tadi daun pisang, dia awalnya dulu sudah melinggi gitu. melinggi. Daun pisang awalnya dulu daun pisang itu warnanya coklat tua, sekarang dia kembali lagi menjadi muda dan kembali lagi menjadi tua. Dalam siklus kelahiran satu kali kelahir itu kan tidak mungkin. Itu sudah melakukan sebuah pelanggaran dan logikanya pun juga tidak masuk akal. Ketika itu terjadi, menurut Rogo Segara Bumi itu akan menyebabkan letas jagat. Letas jagat. Oh, jadi sanksi dari mempermainkan kesulian itu bisa letas jagat seperti itu. Nah, Maka daripada itu kita sebagai umat agama Hindu Bali harus betul-betul memahami aturan-aturan kita menjadi seorang rohaniawan, menjadi selingi. Karena menjadi selingi itu merupakan salah satu keputusan akhir dari kehidupan. oh seperti itu. Tapi itu aja kemarin tuh ada argumentasi seperti ini di media sosial. Tapi kan udah karmanya memang seperti itu. Kalau dengan berdalih karma, kan udah jalannya seperti udah jadi sulingi, ditarik lagi, terus sulingi lagi. Menurut Tuaji bagaimana? Kalau berdalih karma, iya, dia pun juga nanti akan menerima karmanya juga. Seperti itu. Ya, karena kita kan percaya dengan karma bala kan. Apabila itu terjadi atas dalih karma, ya dibenarkan sajalah itu atas dalih karma. Atas dasar kebenaran konsep rohaniawan dalam Hindu Bali itu melakukan sebuah bilang pelanggaran. Kalau pelanggaran kayaknya seperti ada kasus hukum gitu ya. Jadi kayak melanggar sesananya lah. Ya, yang terpenting itu adalah sesana. Karena menjadi orang rohaniawan itu tidak gampang sekali. Enggak sih, harus bisa melepaskan duniawi seperti itu kan. Oh, jadi memang jadi keabsahannya kemarin itu finally-nya itu bagaimana, sahabat Waji? Tetap jadi sulingge atau enggak jadi sulingge atau bagaimana ini? Masih membingungkan di masyarakat ini. Gimana ya? Maka daripada itulah triupa saksi itu penting sekali. Triupa saksi itu guru. Dewa saksi, manusia saksi, dan Buddha saksi. Manusia saksi. Oh, iya. Ketika umat yang tidak pernah menyaksikan oknum tersebut melakukan pediksaan dengan atas dasar kesepakatan maupun keluar dari kesepakatan itu, ya udah itu tidak dipermasalahkan. Itu udah jadinya dalih karma itu ya jadikan dalih oleh umat. Apalagi sekarang di media sosial kan orang bebas berbicara, mau berbicara A, mau berbicara B, mau itu benar maupun itu tidak. Nah, baiklah Tuh Haji, terima kasih untuk tanggapannya agar masyarakat atau Titiang sendirilah sebagai konten kreator yang kesana kesini kegiatan agama biar nggak bingung seperti itu kan. Jadi benar-benar kita kalau udah memutuskan untuk jadi sulingge nggak boleh untuk mempermainkan Kalau kita berbicara agama kan harus memahami identitas dan jati diri, karena yang beragama itu manusianya. Jadi manusia memiliki identitas dan jati diri. Anggap dah seperti di Cina, di sana kan agama Buddha. Tuhannya dia itu semua matanya kecil-kecil karena manusia. Orang Cina itu matanya kecil-kecil. Gitu. Kalau kita di Hindu di Bali juga hampir semua agama seperti itu. Ya, sekarang kita berbicara agama Hindu di Bali harus memahami identitas dan jati diri dalam tatanan tiga kerangka itu. Tatwa, susilo, dan upacara. Ya, bener sih, maksudnya kalau kita untuk memandang Titiang sendiri sebagai umat ya, biasa untuk memandang Ratu Pedanda atau Suling itu kan memang sosok yang sangat bertaksu, yang sudah sebagai perwakilan Tuhan lah seperti itu kan. Jadi kalau memang itu sudah kita jadi contoh beliau, misal ada Sulingge lain terus kayak mempermainkan sesananya, mungkin kita sebagai umat ya bingung kok gini ya, ini gimana ya, jadi mau menghormati ini gimana gitu, mungkin itu sebagai kerancuannya sih. Nah, agama di Bali dan di seluruh Nusantara itu kan berkaitan dengan suku. Kita di Bali kan adalah masyarakat suku Bali. Pelaksanaan agama itu adalah masyarakat suku Bali. Jadi masyarakat suku Bali itu adalah bentuknya dan agama itu adalah non fisiknya, metafisiknya. Demikian juga tatanan agama Hindu kita di Bali itu sebagai masyarakat suku Bali jelas. Seperti di sini di Griya Batanduren, beliau menyucikan diri sebagai Bhagawanta Puri dan Siwantyaga. Bhagawanta Puri. Kan ada konsep Purihita, Puruhita, dan Parahita. Bentar, Bhagawanta Puri itu sulinggenya khusus Puri. Bhagawanta Puri yang memiliki wilayah teritorial di dalam sebuah wilayah seperti desa dan Batu Bulan.
seperti yang disampaikan tadi oleh Penglingsir Puri dalam Sekawati, bahwa beliau di Gria Batanduren di Desa Batu Bulan, beliau itu dari leluhurnya memang sebagai bagawan tepung dan sebagai siwan jaga, sehingga beliau itu diakui secara legitimasi oleh masyarakat suku Bali. Suku ini ya, saya tekankan masyarakat suku Bali gitu kan. karena suku-suku di Nusantara kan masih diakui oleh negara. Enggak sih. Ya, demikian. Jadi itulah. Jadi jangan dihubung-hubungkan maupun dicocok-cocokkan Hindu di Bali itu dipaksakan dengan atas yang dalih sama. Hindu universal dan lain Gitu. sebagainya. Jadi ada ciri khasnya lah ibarat kata Jati diri dan identitas. Oke. Nah, Bu Haji, satu lagi ini pertanyaan. Maksudnya kalau untuk kita aja kalau untuk jadi polisi, jadi TNI itu kan ada psikotesnya kan. Iya. Untuk ini pantas nggak sih? Apalagi untuk jadi suling itu ada tes-tesnya nggak sih? Kalau penasaran nih, Santi penasaran. Ada tes-tesnya nggak sih? Untuk ini udah matang nggak sih? Atau seperti apa? Cocok nggak sih? Iya. Itu seperti apa? Secara pengetahuan jelas itu tanggung jawab Nabi, Oke. dari gurunya, Oke. Waktre, guru Nabi dan guru saksi. Oke. Tetapi secara administrasi namanya seperti sekarang yang melaksanakan dikse pariksa itu kan adalah PDPN, Perkumpulan Darmo Pedesa Nusantara. Itu sudah bekerja sama dan berakulturasi dengan lembaga agama kepemerintahan dari Menkumham, dari Kementerian Agama, mungkin termasuk Parisade Hindu Dharma PHDI. Jadi secara legitimasi organisasi kelembagaan keagamaan itu hanya kewenangannya untuk mengadministrasikan daripada calon diksita tersebut. Apakah calon diksita itu sehat jasmani dan rohani? Apakah calon diksita itu memiliki keluarga? Apakah calon diksita itu memiliki moral yang bagus? Kayak SKCK-nya lah kalau di SKCK, biar nanti nggak salah, nanti tahu-tahu orang gangguan mental. Enggak sih, makanya itu kan yang susah nanti umat bingung lagi. Ya demikianlah. Jadi itu memang ada apa trigurunya, guru Watre, guru Nabe yang napak nih ke sareng guru saksi untuk yang tadi kan sudah disampaikan oleh Tri Guru dan beliau pun juga memberikan arahan dan penugasan termasuk dari Puri. Siap tadi dari Puri. Baiklah Tuh Haji, terima kasih untuk wawancaranya. Semoga channel Santi Dharma Cakra bermanfaat buat umat sedharma. Dan Tuh Haji kalau ingin belajar di Tuh Haji bisa di Prasraman Yayasan Dresto Bali, Pasraman Bali Agekerti. Terima kasih Tuh Haji. Semoga Haji sehat selalu. Matur semua atas isnulnya. Bila mari kita tutup dengan para mesanti. Mohon tunas doanya. Om Saraswati Pramusigaya Namaswara. Om Santi Santi Santi. Nah, baiklah itu tadi diskusi yang sangat menarik dengan Ratu Haji. Semoga kita bisa menambah wawasan kita, menambah serada bakti kita, dan bagaimana meningkatkan knowledge kita di agama Hindu. Terima kasih, dan Santi mohon maaf jika memang ada salah-salah kata dalam penyampaian. Tetap semangat agar kita tetap setia di jalan Dharma bersama Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Mari kita tutup dengan para mesanti nggih. Om Santi 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 Om.